Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu Mechatronika 2. Jadi di sini Mechatronika itu terbagi menjadi 3, yaitu ada control system, automatic system, dan juga automatic control system. Nah, di control system ini itu terbagi 2 lagi, yaitu ada open loop CS dan closed loop CS. Kemudian di automatic system itu ada 2, yaitu ada discrete dan juga continuous. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang control system. Sistem kontrol adalah kombinasi komponen seperti listrik, mekanik, termal, atau hidrolik yang bertindak bersama untuk mengendalikan, memerintah, dan mengatur keadaan dari suatu sistem. Lalu di sini ada bagian dari sistem kontrol. Yang pertama itu ada sistem, yaitu sebuah susunan komponen-komponen fisik yang saling terhubung dan membentuk satu kesatuan untuk melakukan aksi tertentu. Contohnya itu seperti tubuh, pemerintahan, dan motor. Yang kedua itu ada kontrol, yaitu mengatur, mengarahkan, dan memerintahkan. Nah, yang ketiga itu ada input atau set point atau reference, yaitu respon sistem yang diinginkan. Yang keempat itu ada output, yaitu respon sistem yang sebenarnya. Yang kelima itu ada plan, yaitu objek yang dikontrol. Nah, di sini ada contoh dari sistem kontrol, yaitu elevator. Nah, yang pertama, yang A itu, gambar A itu adalah elevator zaman dulu, yang B adalah elevator zaman sekarang. Nah, elevator atau lift zaman dulu dikendalikan oleh pemegang tali atau operator lift. Pada gambar tali dipotong untuk menunjukkan sebuah rem yang aman. Inovasi dari lift zaman dulu. Nah, dual lift atau elevator yang digunakan di Grand Arch Paris dikendalikan oleh sebuah motor di mana setiap motor gerakannya saling berlawanan. Pada zaman sekarang, lift atau elevator adalah full otomatis menggunakan sistem kontrol untuk mengendalikan posisi dan kecepatan. Nah, di sini itu ada diagram floor versus time. Nah, di sini terdapat inputnya itu di lantai 4, outputnya itu elevator respon, yaitu lantai-lantai yang dilewati elevator. Lalu ada transit respon, dan kemudian ada steady state respon atau steady state error. Lalu di sini ada macam-macam diagram blok dan komponen-komponennya. Nah, di sini bisa dilihat diagram blok open loop control system. Jadi input itu biasanya berupa sinyal atau sejenisnya masuk dan kemudian diproses oleh sistem menghasilkan output berupa suatu mekanisme mesin. Nah, lalu yang kedua itu ada diagram blok closed loop control system. Input yang berupa sinyal ini masuk menuju error detector sebagai pembanding, kemudian masuk ke dalam proses dan keluar melalui output. Nah, tetapi sebelumnya sinyal yang keluar dari proses kembali lagi menuju error detector atau feedback. Nah, di sini ada diagram block closed loop control system with sensor. Jadi di sini sama yang seperti sebelumnya, hanya dia itu menambahkan di input sensornya gitu. Jadi sinyal yang input yang masuk berupa sinyal itu melewati input sensor, kemudian menuju ke error detector sebagai pembanding, lalu diproses atau masuk ke plan atau proses. Setelah itu sinyal akan keluar. Nah, sebelum keluar itu dia akan mengembalikan atau balik lagi kepada error detector. Nah, sebelum ke error detector dia akan melewati output sensor. Nah, ini juga sama, input yang berupa sinyal itu masuk ke dalam error detector sebagai pembanding. Yang sebelumnya itu dia di sensor terlebih dahulu. Setelah itu dia masuk ke dalam controller. Nah, di dalam controller ini itu akan mendeteksi dan menghasilkan sinyal kontrol. Nah, setelah itu sinyal kontrol itu akan dijalankan oleh aktuator. Nah, di aktuator itu masuk ke proses. Nah, setelah diproses, sinyal itu akan dikeluarkan kepada output. Nah, sebelum ke output, dia itu balik lagi kepada error detector sebagai pembanding. Nah, sebelum ke error detector, dia juga harus melewati output sensor. Nah, ini contoh dari diagram lengkap control system. Nah, keterangan dari komponen-komponennya itu, yang pertama ada variabel yang dikontrol, variabel aktual yang diawasi dan dijaga pada nilai tertentu yang diinginkan di dalam proses. Yang kedua, variabel yang diukur, kondisi dari kontrol variabel pada saat tertentu dalam pengukuran. Lalu ada sensor. Sensor ini seperti mata sistem, mengukur controller variabel dan menghasilkan sinyal output yang mewakili statusnya. Lalu ada sinyal feedback, output dari measurement device. Lalu ada set point, yaitu nilai dari kontrol variabel yang diinginkan. Lalu ada error detector, yaitu pembanding set point dengan sinyal feedback dan menghasilkan sinyal output yang sesuai dengan perbedaan tersebut.
Lalu di sini juga ada sinyal error, yaitu output dari error detector. Lalu ada controller, otak dari sistem. Ia menerima error sebagai input dan menghasilkan sinyal kontrol yang menyebabkan kontrol variabel menjadi sama dengan set point. Lalu ada aktuator. Aktuator ini seperti otot dari sistem. Ia adalah alat yang secara fisik melakukan keinginan controller dengan suntikan energi tertentu. Nah, lalu ada variabel yang dimanipulasi, besaran fisik yang merupakan hasil dari kerja yang dilakukan aktuator. Lalu ada plan atau proses tertentu yang dikontrol oleh sistem. Dan terakhir ada disturbance atau gangguan, yaitu faktor pengganggu menyebabkan perubahan pada variabel yang dikontrol. Nah, lalu di sini masuk ke dalam open loop control system. Nah, suatu sistem kendali yang keluarannya tidak berpengaruh terhadap aksi kendali disebut sistem kendali loop terbuka. Dengan kata lain, sistem kendali loop terbuka tidak dapat digunakan sebagai perbandingan umpan balik dengan masukan. Dalam suatu sistem kendali loop terbuka, keluaran tidak dapat dibandingkan dengan masukan acuan. Jadi, setiap masukan acuan berhubungan dengan operasi tertentu, sehingga ketetapan dari sistem tergantung pada kalibrasi. Kelemahan sistem kendali ini adalah jika ada gangguan, maka sistem kendali loop terbuka tidak dapat melaksanakan tugas seperti yang diharapkan. Sistem kendali loop terbuka dapat digunakan hanya jika hubungan antara masukan dan keluaran diketahui dan tidak terdapat gangguan internal maupun eksternal. Nah, contoh dari sistem kendali loop terbuka ini adalah mesin cuci, di mana perendaman, pencucian, dan pembilasan dalam mesin cuci dilakukan atas basis waktu. Mesin ini tidak mengukur sinyal keluaran, yaitu tingkat kebersihan pakaian. Nah, contohnya lagi itu seperti becak motor. Input berupa kedalaman gas pada stang becak motor. Input dikendalikan oleh manusia. Proses atau plan berupa mekanisme motor bakar. Output berupa gerak roda. Di sini tidak ada feedback, jadi kita tidak tahu apakah terjadi error antara input yang berupa gas pada stang dan juga perputaran gerak roda. Nah, lalu masuk ke dalam closed loop control system. Sistem kendali umpan balik sering disebut sebagai sistem kendali loop tertutup. Pada sistem kendali umpan balik, sistem mempertahankan hubungan yang ditentukan antara keluaran dengan beberapa masukan acuan. Dengan cara membandingkan mereka dan selisih yang dihasilkan akan digunakan sebagai alat kendali. Pada sistem kendali loop tertutup, sinyal kesalahan yang bekerja yaitu perbedaan antara sinyal masukan dan sinyal umpan balik, yang mungkin sinyal keluarannya sendiri atau fungsi dari sinyal keluaran dan turunannya disajikan ke controller sedemikian rupa untuk mengurangi kesalahan dan membawa keluaran sistem ke nilai yang dikehendaki. Istilah kendali loop tertutup selalu berarti penggunaan aksi kendali umpan balik untuk mengurangi kesalahan sistem. Sebagai contoh, dari sistem kendali loop tertutup ini adalah sistem kendali suhu ruangan. Dengan mengukur suhu ruangan yang sebenarnya dan membandingkannya dengan suhu acuan, suhu yang dikehendaki. Termostat menjalankan alat pemanas atau pendingin atau mematikannya sedemikian rupa sehingga memastikan bahwa suhu ruangan tetap pada suhu yang nyaman, tidak tergantung dari keadaan di luar. Nah, jadi seperti ini contohnya, yaitu air conditioner with inverter atau AC. Diagram block closed loop control systemnya itu seperti ini, yaitu input sensor, error detector, controller, aktuator, plan atau proses, output, dan kembali lagi ke output sensor untuk ke error detector. Nah, lalu ada dari open loop control system. Aksi kontrolnya tidak tergantung dari output system, tidak dapat memberikan kompensasi atau koreksi jika ada gangguan. Contohnya mesin cuci, oven, dan lain-lain. Ketepatan hasil bergantung pada kalibrasi, sederhana dan murah. Nah, kalau closed loop control system, aksi kontrolnya itu bergantung pada output system melalui feedback, berarti seperti yang AC tadi. Nah, mengatasi kelemahan sistem open loop karena bisa memberikan koreksi saat ada gangguan. Yang ketiga, mungkin terjadi overkoreksi sehingga sistem justru menjadi tidak stabil. Yang keempat, kompleks dan mahal karena komponen lebih banyak. Contohnya seperti pengaturan kecepatan motor, pendingin, pemanas ruangan. Nah, lalu di sini itu ada diagram blok open loop control system, itu yang A, dan yang B ini diagram blok closed loop control system. Nah, di sini saya akan membahas yang kedua, yaitu automatic system. Sistem otomatis adalah suatu sistem yang bekerja secara otomatis tanpa harus dikendalikan oleh suatu teknologi yang berkaitan dengan aplikasi mekanik, elektronik, dan sistem yang berbasis komputer seperti komputer, PLC, atau mikro, semuanya bergabung menjadi satu untuk memberikan fungsi terhadap manipulator. Elemen dasar sistem otomasi. Terdapat 3 elemen dasar yang menjadi syarat mutlak bagi sistem otomasi, yaitu ada power, yang kedua program of instruction, dan yang ketiga control system, yang kesemuanya untuk mendukung proses dari sistem otomasi tersebut. Nah, yang pertama power atau bisa
sumber energi dari sistem otomasi berfungsi untuk menggerakkan semua komponen dari sistem otomasi. Lalu sumber energi bisa menggunakan energi listrik, baterai, ataupun acu. Semuanya tergantung dari tipe sistem otomasi itu sendiri. Lalu yang kedua ada program of instruction. Proses kerja dari sistem otomasi mutlak memerlukan sistem kontrol, baik menggunakan mekanis, elektronik, ataupun komputer. Untuk program instruksi atau perintah pada sistem kontrol mekanis maupun rangkaian elektronik tidak menggunakan bahasa pemrograman dalam arti sesungguhnya, karena sifatnya yang analog. Lalu untuk sistem kontrol yang menggunakan komputer dan keluarganya seperti PLC maupun microcontroller, bahasa pemrograman merupakan hal yang wajib ada. Lalu yang ketiga, itu ada sistem kontrol. Sistem kontrol merupakan bagian penting dalam sistem otomasi. Apabila suatu sistem otomasi dikatakan layaknya semua organ tubuh manusia seutuhnya, maka sistem kontrol merupakan bagian otak atau pikiran yang mengatur dari keseluruhan gerak tubuh. Sistem kontrol dapat tersusun dari komputer, rangkaian elektronik sederhana, peralatan mekanik. Hanya saja, penggunaan rangkaian elektronik, peralatan mekanik mulai ditinggalkan dan lebih mengedepankan sistem kontrol dengan penggunaan komputer dan keluarganya, seperti PLC dan microcontroller. Lalu sistem kontrol sederhana dapat ditemukan dari berbagai macam peralatan yang kita jumpai. Di antaranya, setiap toilet memiliki mekanisme kontrol untuk mengisi ulang tangki air dengan pengisian sesuai dengan kapasitas dari tangki tersebut. Mekanisme sistem kontrol tersebut menggunakan peralatan mekanis yang disusun sedemikian rupa sehingga membentuk sistem otomasi. AC atau air conditioner merupakan sistem otomasi yang menggunakan sistem kontrol mikroelektronik atau yang sering disebut komputer sederhana. Lalu ada robot assembly, contoh sistem otomasi yang menggunakan kontrol sistem komputer atau keluarganya. Sistem kontrol tersebut akan memberikan pengaturan pada gerakan-gerakan tertentu untuk menyusun suatu peralatan pada industri mekanik sehingga akan memiliki fungsi tertentu. Lalu di sini ada dari macam-macam automatic system. Yang pertama ada discrete, adalah sistem otomatis yang hanya mengenal batasan minimal dan maksimal, tidak ada nilai di antaranya, contoh on off seperti 0 dan 1. Lalu yang kedua ada continuous, adalah sistem otomatis yang mengenal lebih dari 2 nilai, bukan hanya nilai maksimal dan minimal. Contohnya mati, kecepatan 1, kecepatan 2, kecepatan 3. Contohnya automatic wireless scoring board for taekwondo, PLC, wastafel otomatis. Nah, sistem kendali otomatis adalah suatu sistem yang memiliki sensor, aktuator, dan controller. Pada sistem ini mencakup gabungan antara kontrol sistem dan automatic system. Nah, contoh automatic control system yaitu adalah printer, kamera, dan lift. Baik, segitu saja penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.